Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shinona Kamashi Tyusa. Nah, di video kali ini kita bakal masuki chapter 97 sampai 99. Nah, ini merupakan salah satu chapter santai yang dimana isinya adalah keseharian Ruti, Red, Lit, dan Tise di Sultan ya. Dan ini ceritanya santai karena bukan perang-perang guys. Dan mungkin nanti kita masuki arcs pertempuran beberapa chapter lagi ke depan, karena di part sebelumnya kita udah lihat pertempuran di reruntuhan kuno. Nah, buat kalian yang belum lihat part sebelumnya bisa cek aja videonya, dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, ini dia. Untuk chapter 97 judulnya adalah Tise dan Uguesan mandi. Tise merupakan seorang pembunuh, tapi sekarang di Sultan ia menjadi petani obat di toko Red. Itu menyimpang dari berkatnya, tapi Tise menikmati pekerjaannya tersebut. Oke, di sini jadi Tise udah pindah job guys, dari assassin jadi tukang kebun obat anjir. Nah, ini gara-gara udah nggak jalanin misi sebagai hero party ya, tapi sebagai rekan atau timnya si Ruti dalam menjalani kehidupannya di Sultan guys. Festival titik balik matahari masih berlanjut. Tise sangat suka makan makanan dari Oprara, terutama makanan oden. Yes, waktunya mandi. Uguesan, bagaimana denganmu? Tanya Tise. Uguesan memiringkan kepala dan mengangkat tangan kanannya. Kelihatannya dia ingin membasuh tubuhnya dengan setetes air. Baiklah. Nah, oke, di sini dia mandi sambil berbincang-bincang ya. Nah, Ruti masih menggunakan pedang goblinnya. Sepertinya dia ingin meniru kakaknya. Oke, di sini di Sultan, Ruti itu masih pakai pedang goblin guys, yang sewaktu ia gunakan waktu menyamar ke Sultan untuk ngeculik si Godwin buat nantinya dibikinin obat pelindungan ilahi setan lah ya. Redsan juga selalu menggunakan pedang tembaga. Ruti sama memilih senjata dengan rivalitas rendah. Mungkin itu adalah caranya untuk lebih dekat dengan Redsan. Tise teringat kejadian sebelumnya yang dimana para penjahat mengincar Mistem. Tetapi Mistem bukan lagi wali kota Sultan. Sebenarnya apa tujuan mereka? Apakah balas dendam? Gumam Tise. Oke, jadi di part sebelumnya kita udah lihat yang dimana si Otto ini, si penunggang Drake, menyelamatkan Mistem dari serangan 3 orang asing atau pembunuh guys. Dan sebenarnya Mistem bisa ngelawan sendiri, tapi kebetulan ada Otto, jadi Otto yang nyelamatin. Dan si Mistem ini salah satu wali kota di Sultan ya guys dulunya, dan dia pemegang pelindungan ilahi Archmage atau penyihir tingkat tinggi guys. Jadi dia juga dulu mantan petualang rank B guys, bareng Giradin, Simon, dan Sien ya. Oke, kita pindah scan setelah si Tise memikirkan berbagai macam tentang tujuan orang tersebut. Waktunya memancing. Oh, semua orang mengangkat pancing mereka sambil berteriak penuh semangat. Anggotanya terdiri dari Red, Lit, Ruti, Tise, dan juga Tanta. Gons mana? Paman Gons terlalu banyak minum di festival kemarin, jadi dia tidur sampai sekarang, balas Tanta. Sih, dasar, padahal dia yang sangat menantikan ini. Dia bilang kalau akan bangun nanti siang, kalau nggak salah habis minum obat Red Onichan. Astaga. Baiklah kalau begitu, yuk kita berangkat, ucap Red. Setelah melewati gerbang keluar kota, Red memanggil 2 spirit direwolf, sedangkan Ruti memanggil 2 spirit mon. Binatang roh yang Red panggil adalah seekor serigala besar, mungkin seukuran beruang. Kalau binatang roh yang Ruti panggil adalah kuda putih disertai pelana dan tali kekangnya. Tanta mulanya takut pada serigala karena taring mereka yang begitu menakutkan, tapi akhirnya ia mulai terbiasa dan mengelus-ngelus leher mereka. Serigala itu menggigit pakaian Tanta dan melemparkan Tanta ke punggungnya. Hebat, Tanta sepertinya menyukainya. Oke, kita masuk chapter 98, judulnya adalah Pergi Memancing Bersama.
Memancing bukanlah sekedar kegiatan bersenang-senang. Dalam memancing terkandung sebuah skill, 3 jumlahnya. 2 untuk skill umum bisa yakni kumparan dan kail, serta 1 skill unik yaitu memancing tingkat menengah khusus bagi nelayan dan pemancing. Red sendiri sudah meningkatkan skill kumparan hingga ke level 3 sehingga skill melihat dalam air meningkat. Artinya skill ini bekerja dengan mengabaikan pembiasan cahaya dan kekeruhan sehingga mampu melihat ke dalam air dengan jelas. Dengan begitu mereka bisa melihat sejumlah iklan di dalam air dengan jelas dan dengan mudah menangkapnya. Spot kami mancing sekarang berada di Dermaga Sultan. Di sini merupakan tempat bongkar muat bagi para pedagang keliling. Karena di Pelabuhan Sultan biasanya dikenakan tarif, maka banyak pedagang keliling menjajakan dagangannya di sini. Ruti, iya, balas Ruti. Memancing itu tidak usah serius. Sepertinya sudah waktunya untuk makan siang. Setuju, aku juga sudah lapar. Selepas Red mengajarinya rutin memancing, dia hanya mendapatkan 2 ekor. Bagi seorang pemula itu sudah lumayan. Red agak khawatir mengetahuinya, tapi prasangkanya salah. Red terlalu mengkhawatirkannya. Awalnya, Ruti kebingungan karena tidak bisa mendapatkan ikan dengan mudah seperti sebelumnya. Namun sehabis umpannya dimakan oleh ikan sedikit demi sedikit, dia tampak bersemangat. Dengan sabar dia menunggu ikan menyambar umpannya. Tisi juga tampak menikmatinya. Sayangnya dia hanya mendapat 1 ekor saja, tapi ikannya berukuran besar. Bahkan ikan tersebut sampai tidak muat masuk ke keranjang yang mereka bawa. Tisi tampak saat menikmatinya hingga tanpa sadar dirinya tidak mengetahui hal tersebut. Mereka duduk mengelilingi bento. Bento itu semacam bekal ya. Kamu masak apa? Tanya Red. Banyak dong. Ada sandwich, salad, dadar daging asap, dan hamburger serta susu. Dan tiba-tiba saat mengeluarkan persediaan makanan dan mulai makan, ada kapal yang lewat. Itu sepertinya kapal perang, tetapi bukan milik Sultan. Karena Sultan cuma punya 3 kapal, kemungkinan besar itu adalah kapal Veronica. Nah, tapi karena kapalnya kelihatan agak tua, kemungkinan itu juga bisa jadi adalah bandit atau penjara. Oke, kita masuk chapter 99, judulnya adalah Pipi Ruti Merona. Sepertinya sudah waktunya untuk kita pulang, ucap Red sambil melihat ke arah matahari yang tengah tenggelam. Ya, kurasa sudah waktunya, balas mereka. Ruti, apa kamu merasa senang? Tanya Red. Yap, ini sangat menyenangkan. Ruti jadi ingin memancing lagi. Namun perasaan enggan untuk pergi terlihat jelas di wajah Ruti saat dia sedang membereskan peralatan memancingnya, dan berkata pada Red bahwa dia sangat menikmati memancing hari ini. Waduh. Dan jadi Ruti yang biasanya dingin datar kini agak tertarik sama memancing, guys. Ruti senang bisa memancing hari ini. Setelah akhirnya berpisah, Lee tersenyum seraya merilekskan diri dengan merentangkan kedua tangannya. Aku sungguh terkejut. Ruti yang sangat menyayangi Red. Lee pikir dia akan marah setelah mengetahui Oni-channya yang direbut darinya. Sama, tapi aku tahu kenapa Ruti tidak pernah melirik pria lain selain Red. Sebab dulu dia masih memegang pelindungan ilahi pahlawan, tapi kini tidak. Oleh karena itu dia mungkin akan menemukan pria yang disukainya. Waduh, siapa nih kira-kira? Red agak khawatir sebab seolah dia akan meninggalkan Oni-channya. Ternyata Red agak siskon ya. Namaku Tisegalan, seorang pembunuh, sekaligus teman karib pahlawan Sama yang sedang jatuh cinta. Beberapa saat sebelumnya Ruti Sama memberi ucapan selamat kepada Red San dan Lit San atas pertunangan mereka. Waduh, jadi Ruti udah tahu guys kalau Red sama Lit bakal menikah ya. Sekilas Red bisa lihat bahwa Ruti Sama mungkin sudah menyerah pada Red San dan mendoakan kelanggengan mereka. Ruti dan yang lain mungkin berasumsi kalau persoalan cinta Ruti Sama sudah terselesaikan. Dan iya, mereka tidak salah. Kenapa begitu? Karena aku yang selalu bersama Ruti Sama, aku tahu apa yang dirinya rasakan. Ruti Sama, apakah kamu yakin? Soal Red San sama Lit San? Yap, Ruti Sama mengangguk.
Red adalah orang berbudi luhur dan pasti akan membahagiakan Oni-chan. Akhir-akhir ini si Ruti juga berpikir bahwa perempuan seperti Red cocok untuk menjadi istri Oni-chan. Serius, bagus kalau begitu. Tapi bukannya kamu nanti akan kesepian setelah Red menikah? Kesepian? Kenapa? Tanya Ruti. Karena aku adalah seorang adik, tentu saja aku tak akan bisa menikah dengan Oni-chan. Oleh sebab itu aku akan mempasrahkan posisi istri kepada Red, ucap Ruti. Waduh, kalau bukan adik mah ini gas aja si Ruti nih. Kami masih bisa jadi seorang sepasang kasih tanpa menikah. Ya, seperti yang diduga, masalahnya belum kelar sama sekali. Ruti sama sepertinya sedang memikirkan Red-san. Itu terlihat jelas di pipinya yang agak merona. Oni-chan itu orangnya baik, jadi dia pasti sanggup untuk menerima dua orang. Red akan jadi istri nomor 1 dan sedangkan Ruti akan menjadi kekasih nomor 1. Waduh, nggak jadi nih. Red-san, kamu telah membuat kesalahpahaman besar. Tentu saja Ruti sama juga bisa mencari cinta yang lain, tapi diingat, cinta itu tidak ada yang namanya instan. Cinta akan tumbuh ketika mereka selalu bersama. Atau lebih tepatnya bukan kita sudah mencapai di titik tersebut. Seperti hubungan Ruti sama dengan Red-san, mereka selalu bersama dan perasaan Ruti sama padanya terus tumbuh seiringnya waktu. Kemudian Red dan Uge-san yang berada di pundak Red memiringkan kepala dengan perasaan khawatir. Waduh, jadi ini kemungkinan Ruti bakal bisa jadi pacarnya Red nih. Wah, gimana nih kedepannya kalau kebetulan. Kemudian si Red udah ngelamar si Red ya. Buat kalian yang belum lihat sebelumnya, cek aja videonya. Oke, jadi seperti itu untuk novel chapter 97 sampai 99. Oke, masih untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.